Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1064 sudah keluar, Leo. Terima kasih kepada Lebron dari Wars Grand Forum dan dikonfirmasi oleh Ethan Bobby. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1064 diberi judul Fase Laboratorium Egghead. Di sampulnya atau cover story Germa Double Six, Aokiji dan Van Augur telah menculik Puding. Ternyata pasangan Aokiji adalah Van Augur kala itu, Leo. Kemudian masuk dalam cerita pertarungan antara Trafalgar di Waterloo melawan Yonko Kurohige berlanjut. Lau menggunakan amputasi, Blackbird menangkisnya. Saat mereka bertarung, Charlotte Puding disandra di kapal Yonko Kurohige dan telah membangunkan mata ketiganya. Widih, ini nampaknya sudah jelas, Leo. Arahnya mau kemana nih dibawa oleh Yonko Kurohige. Dia mengkonfirmasi Big Mom telah mati. Kru Kurohige dan Trafalgar di Waterloo bertarung. Akainu mendengar tentang pertarungan yang sedang berlangsung antara Trafalgar di Waterloo dan Kurohige di Winner Island. Kemudian berlanjut dan berpindah di Pulau Egghead. Kemarahan Jewelry Bunny membuat mereka, mulai dari Bunny, Luffy, Jinbe, dan Chopper berubah umur. Jewelry Bunny mengatakan bahwa saat ini Kuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia juga mengatakan bahwa Kuma merupakan ras spesial. Waduh, ras spesial, Leo. Apa itu kira-kira? Kemudian berpindah lagi ke kelompok bajak laut topi jerami yang ada di kapal Tausan Sunny sebelumnya. Mereka memiliki pakaian baru, mungkin seperti Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bunny. Namun hanya Roro Noa Zoro dan Soul King Brook yang tidak memilikinya, karena mereka sedang berjaga di kapal Tausan Sunny. Di akhir chapter, Saka atau Vegapunk Punk 01 berbicara dengan Monkey D. Dragon. Saka mengatakan bahwa Vegapunk kemungkinan akan segera mati. Waduh, ada hubungannya, Leo. Ternyata Vegapunk dan juga Monkey D. Dragon ada hubungannya dengan Revolutioner. Ini sangat menarik. Dan minggu depan libur, waktunya rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Halo Leo, jumpa lagi bersama Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua, agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menurutku menarik, Leo. Kita semua tahu, jika Kaisar Laut atau sebutan dengan istilah Yonko mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Kaisar Lautan adalah bajak laut terkenal dan kuat dengan segudang prestasi gemilang yang telah mereka torehkan selama mereka menjadi bajak laut. Yonko secara pribadi adalah bajak laut yang menguasai paruh kedua dari Greenland atau dikenal dengan sebutan New World atau dunia baru. Para Kaisar Laut atau Yonko juga merupakan bajak laut yang berkuasa di wilayah dunia baru, sebuah wilayah tanpa hukum, di mana para Yonko tersebutlah hukumnya. Di wilayah New World, hanya ada dua aturan, bergabung dengan para Yonko atau bertarung menghadapi mereka. Di antara 4 Kaisar Laut atau Yonko, ada satu nama yang banyak dibicarakan orang-orang pada saat ini. Siapa lagi jika bukan Kaisar Laut, si badut jenius, Lord Buggy. Setelah dirinya dianggap sebagai pemimpin dari organisasi kriminal terbesar di One Piece yaitu Cross Quill, dia menjadi Yonko. Tapi tunggu dulu, Leo. Kita pada kesempatan kali ini tidak membahas Lord Buggy, tetapi kita akan membahas para eksekutif milik Yonko Buggy, atau biasa dikenal sebagai sebutan Komandan Yonko. Lebih tepatnya, kita akan membahas para eksekutif atau Komandan Yonko
dari yang terlemah hingga yang terkuat yang dimiliki oleh Yonko Bagi menurut versi marga anime. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Moji dan Chabaji. Di posisi yang bisa dikatakan sebagai posisi terlemah dalam eksekutif Lord Bagi adalah orang nomor 2 dan orang nomor 3 dalam bajak laut Bagi, yaitu Moji dan juga Chabaji. Menurutku, mereka adalah duo terlemah di dalam pasukan Yonko Bagi saat ini. Ketika di East Blue, mereka berdua telah menunjukkan rasa persaingan yang kuat, seperti halnya Roronoa Zoro dan Vinsmoke Sanji. Moji, si penjinak binatang, merupakan kru pertama dari bajak laut Bagi. Dia merupakan wakil kapten dari bajak laut Bagi kala masih di East Blue. Moji mengklaim memiliki kemampuan menjinakkan hewan peliharaannya yang kita kenal dengan Richie si singa, yang saat ini menjadi obesitas bersama dengan Moji. Selain itu, Moji memiliki keterampilan menggunakan cambuk, sedangkan Chabaji merupakan seorang pendekar pedang di dalam bajak laut Bagi atau dikenal sebagai orang ketiga. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan dan juga tangguh dalam menggunakan pedang. Dia juga adalah musuh yang dilawan Roronoa Zoro ketika Ars Orange Town ketika di East Blue. Alasan mengapa aku beranggapan mereka duo terlemah dari para elit di dalam Cross Quill, karena jika kita melihat kembali di cover chapter 58, mereka berdua pernah bertarung seimbang atau bisa dikatakan sama-sama kuat untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam bajak laut Bagi setelah kekalahan Bagi melawan Monkey D. Luffy di Ars Orange Town. Nah, itulah alasan bagi Kuleo sehingga menempatkan Moji dan Chabaji sebagai eksekutif atau komandan terlemah dari Yonko Bagi. Dan sampai sekarang kita belum melihat perkembangan atau kekuatan lain dari mereka berdua. Jadi sudah tepat kiranya menempatkan mereka berdua di tempat terlemah dari pasukan elit komandan Yonko Bagi. Alvida. Alvida si gada besi merupakan mantan kapten dari bajak laut Alvida dan juga tokoh antagonis pertama yang dihadapi oleh kapten tercinta kita. Alvida adalah pengguna kekuatan buah iblis tipe Paramecia Sube Subenomi yang menjadikan penggunanya menjadi licin. Dengan kemampuan yang dia miliki, Alvida bisa melindungi tubuhnya dari luka akibat serangan lawannya. Alvida juga merupakan pengguna Kanabo atau gada berduri, sama seperti Kaido. Kanabo merupakan senjata utama milik Alvida. Walaupun dulu Alvida merupakan aliansi Bagi, namun saat ini dia merupakan bawahan dari Yonko Bagi. Dengan kemampuan dari buah iblis yang dia miliki dan juga pengalamannya sebagai mantan dari kapten bajak laut, layak kiranya mengatakan jika Alvida lebih kuat dari dua kru Bagi sebelumnya, yaitu Chabaji dan Moji. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Apakah kalian setuju Alvida merupakan eksekutif atau komandan yang lebih kuat dari Moji dan Chabaji? Galdino. Galdino alias Mr. Tree. Dia merupakan mantan dari agen Baroque World dengan harga buronan sebesar 24 juta berry. Dia memiliki kemampuan buah iblis Doru Doru Nomi yang memberinya kekuatan untuk memanipulasi lilin. Dia merupakan petarung yang cerdik. Ketika di Ars Little Garden, dia bisa mengalahkan raksasa Brogy dan juga melukai raksasa Dori dengan sangat mudah dengan kemampuan yang dia miliki. Galdino bisa menciptakan bermacam-macam benda seperti tameng, pedang, kapak, dan juga tinju. Dia adalah orang yang mengalahkan Roronoa Zoro di Little Garden hingga akhirnya Zoro terperangkap akibat jebakannya. Mr. Tree bisa dikatakan adalah sosok petarung yang tangguh di kala itu, Leo. Tidak hanya itu, ketika di Impel Down, Galdino juga memiliki prestasi gemilang dengan menyelamatkan para tahanan dari serangan beracun milik Magellan dengan cara membuat tembok raksasa sebagai pelindung dari kekuatan buah iblisnya. Selain itu, Mr. Tree juga membantu Luffy ketika melawan Magellan dengan membuat armor dari kekuatan buah iblisnya untuk kapten tercinta kita. Kemampuan yang dimiliki Galdino alias Mr. Tree sangatlah hebat. Dia bisa menciptakan apa saja yang dia mau, tetapi dia merupakan karakter pengecut dan juga memiliki fisik yang lemah, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan potensi besar yang dimiliki buah iblisnya saat ini. Meskipun begitu,
Dia sudah memiliki prestasi yang membuktikan dia lebih kuat dari kru utama Buggy. Bahkan di perang besar Marineford, dengan aksi dan kekuatan buah iblisnya, dia berhasil menyelinap dan membebaskan Port Gus DS. Jadi layak kiranya menempatkan Galdino alias Mr. Tree di urutan keempat dalam deretan eksekutif atau komandan terkuat dari Yonko, Lord Buggy. Dustbone atau dikenal dengan Mr. One, dia juga merupakan mantan dari agen Baroque atau pemburu berhadiah dengan julukan spesialis pembunuh dengan harga buronan sebesar 75 juta beri. Dustbone merupakan bawahan terkuat milik Crocodile ketika berada di Baroque pada kala itu. Dustbone memiliki kemampuan buah iblis tipe Paramecia Supanomi yang berarti tubuh seperti pedang atau disebut sebagai baja. Dia bisa menciptakan benda tajam seperti pedang atau senjata di sekujur tubuh miliknya. Dustbone merupakan sosok petarung yang sangat tangguh yang dalam kisah masa lalunya bisa membuat Roro Noa Zoro sekarat di kala itu. Ketika dia berada di Impel Down setelah kekalahan organisasi Baroque, dia merupakan tahanan level 4 di Impel Down. Kita bisa melihat dia berlatih fisik selama di penjara dan juga keterampilan buah iblis miliknya. Dia juga orang yang ikut serta dalam pelarian dari penjara Impel Down, dan dia adalah orang yang membajak kapal perang angkatan laut di Impel Down bersama dengan Sir Crocodile dan juga Jinbei. Tidak sampai di situ saja, Dustbone juga ikut serta dalam perang Marineford yang mana dia berjasa melindungi kapten tercinta kita dari Takanomi Dracul Mihawk. Dustbone sungguh petarung yang kuat dan juga berbahaya. Dan setelah cukup lama tidak diperlihatkan di manga, kita kembali melihat Dustbone di chapter 1058 yang ikut bersama dengan Sir Crocodile dalam aksi menghancurkan kapal perang milik Marine yang datang dan mengepung markas Lord Buggy. Bagiku Leo, Dustbone saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan mungkin nanti kita akan bisa melihat harga buronan terbaru dari Dustbone. Berdasarkan hal-hal tadi, Dustbone saat ini sangat layak menempati posisi ketiga dalam deretan eksekutif atau komandan terkuat Yonko, Lord Buggy. Sir Crocodile, posisi selanjutnya atau eksekutif yang paling berbahaya yang bergerak di balik layar, yaitu mantan Shichibukai Sir Crocodile dengan bounty 1.956.000.000 beri. Dia merupakan orang yang sebenarnya merencanakan dan membentuk organisasi dari Cross Quill. Kita semua tahu sebelumnya dengan sebutan Mr. Zero, Sir Crocodile juga pernah memimpin organisasi Baroque. Jadi untuk urusan organisasi, kapabilitas dari Sir Crocodile tidak perlu diragukan lagi. Di dalam chapter 1058, kita bisa melihat dia merupakan sosok dengan bakat kecerdasan dan kepemimpinan yang sangat hebat dalam mengatur suatu organisasi. Mantan Shichibukai memang tidak bisa diragukan kehebatannya ya Leo. Sir Crocodile merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Logia Sunanomi yang memungkinkan dia mengontrol elemen pasir. Yang mana dengan kekuatan tersebut, dia bisa menyerap cairan pada tumbuhan dan juga makhluk hidup. Sir Crocodile merupakan sosok yang disegani di dunia One Piece. Kita melihat ketika dia ikut serta dalam pelarian Impel Down, seorang Marshal Detach alias Kurohige begitu menyegani sosoknya. Tidak hanya itu, kemampuan yang dia miliki juga sangat luar biasa. Dia bisa menghancurkan dinding dengan hanya menggunakan tangannya saja. Dan tidak hanya itu, Sir Crocodile juga bisa menciptakan angin tornado pasir yang cukup besar. Sampai-sampai karakter seperti Daimon Jozu terbang ketika terkena serangan tersebut. Prestasi lainnya yang tidak kalah hebat, Sir Crocodile adalah sosok anti-hero ketika di perang besar Marineford. Dia melawan banyak petarung dengan nama dan kekuatan besar di sana, seperti Takanomi Dracul Mihawk, Don Quixote do Flamingo, Daimon Jozu, dan juga Admiral Akainu. Selain itu, kita juga bisa melihat aksi terbarunya ketika menyelamatkan Lord Buggy. Meski bukan itu tujuan sebenarnya ya Leo, tujuannya nagih utang. Dalam aksi bersama Dustbone, dia menghancurkan 9 armada perang angkatan laut beserta Vice Admiral Stainless,
karena Stainless terakhir terlihat memimpin pengepungan untuk upaya penangkapan Lord Buggy. Berdasarkan hal-hal tadi, layak kiranya menempatkan Sir Crocodile di posisi kedua dari deretan eksekutif atau komandan terkuat Yonko Buggy. Dracul Mihawk, posisi pertama eksekutif atau komandan terkuat dari Yonko Buggy, memang sudah selayaknya ditempati sosok dengan bounty 3.590.000.000 berry, yaitu Takanomi Dracul Mihawk, seorang mantan Shichibukai dan juga orang yang memegang gelar pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, yang sering disebut dengan julukan Mihawk si mata elang. Dracul Mihawk merupakan sosok petarung tingkat atas di dunia One Piece yang kekuatannya dan reputasinya bisa disejajarkan dengan para Yonko. Dengan skill berpedang yang sangat hebat, sampai-sampai Angkatan Laut menganggap dirinya memiliki kemampuan berpedang yang lebih hebat dari seorang Yonko, Akagami no Sans. Dracul Mihawk juga pemilik dari Yoru, salah satu dari pedang terkuat di dunia. Ini adalah salah satu dari 12 Saijo Owazamono dan juga pedang hitam Kokuto. Disebutkan dalam Piper Card Databook kalau Dracul Mihawk sudah terkenal sebelum era bajak laut dimulai. Itu berarti sejak saat ia hadir di eksekusi mati Raja Bajak Laut Goldie Roger, Mihawk sudah punya nama yang besar. Dan dia ketika masih menjadi bajak laut memiliki julukan sebagai pemburu angkatan laut, yang mana julukan tersebut dikonfirmasi di chapter 1058. Dracul Mihawk juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat hebat. Ketika di Marineford, Dracul Mihawk hampir saja membunuh kapten tercinta kita dengan teknik berpedangnya, dan bahkan kita tahu jika tebasan miliknya mampu membelah gunung es raksasa kala itu. Menurutku, Mihawk ini adalah karakter yang sangat kuat individualnya. Dia mengarungi lautan hanya seorang diri, tanpa kru dan tanpa kapal. Bahkan kita tidak pernah melihat dia dikalahkan atau dilukai ketika di pertempuran. Sangat hoki atau beruntung bagi Yonko Buggy memiliki eksekutif seperti Mihawk, yang mana kekuatannya benar-benar sangat ditakuti dan juga disegani. Gak salah jika kita sebut Lord Buggy sebagai pengguna hoki raja, seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Takanomi Dracul Mihawk berada di sisinya, meskipun dengan cara yang tidak terduga-duga. Nah Leo, itulah eksekutif atau komandan terlemah hingga terkuat yang dimiliki oleh Yonko Buggy si badut jenius menurut versi marga anime. Bagaimana menurutmu Leo? Apa kamu sependapat? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.